Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Perkenalkan nama saya Elis Endang Sari. Saya dari SMP Negeri Cina. Ini mohon maaf ya Bu ya, saya mengganggu waktu Ibu. Saya ingin mengadakan wawancara mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mungkin kalau saya mengambil keputusan, saya berdasarkan teori-teori saja yang saya peroleh. Kalau dalam mengambil keputusannya mah belum pernah. Nah, makanya saya ingin menggali informasi lebih dalam tentang pengambilan keputusan yang baik itu seperti apa, yaitu dengan mewawancarai Ibu. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama ya, Ibu sudah memimpin di sekolah ini udah berapa tahun ya? Mulai ini tahun 2022, Januari 2022 ya, jadi baru setahun. Nah, selama Ibu memimpin di sekolah ini mungkin ada masalah-masalah ya Bu ya yang terjadi. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ada nggak Bu masalah yang berkaitan dengan dilema etika Bu ya, masalah-masalah yang kita itu dihadapkan pada keadaan yang benar di satu sisi, tapi benar juga di sisi yang lain. Jadi kalau kita mengambil keputusan yang ini benar, ada benarnya. Keputusan yang satunya lagi benar, ada nggak Bu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di sekolah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat saya mulai memasuki ke sekolah ini, sekolah SD Program 3, kan biasa kalau baru mah observasi dari tenaga kependidikan, dari sarana prasarana. Nah, yang permasalahan yang muncul yang sampai sekarang itu masih jadi problema ya, masih problema, yaitu di dalam PTK pendidik tenaga pendidikan. Nah, pada saat itu saya melihat di sini, dilihat dari data Dapodi, ternyata di sekolah SD Kordon 3 itu guru PNS-nya itu pas saat saya masuk itu hanya ada dua, dan yang dua juga itu udah yang mendekati pensiun juga itu. Nah, kemudian saya lihat berarti kan otomatis dari 6 kelas itu 4 kelas dipegang oleh guru honor. Pas dilihat lagi ternyata guru honornya itu yang mudanya itu hanya satu orang, yang usia muda gitunya maksudnya. Tapi udah PNS Bu itu? Belum, itu kan belum. honor, kan PNS-nya hanya ada 2 PNS-nya. Nah, 4 orang itu pas dilihat, ternyata pas dilihat itu ada pengabdian dari guru yang sudah pensiun di sini. Bahkan ada mantan kepala sekolah di sini juga yang ikut honor di sini, ngajar lagi di sini, megang kelas 3, yang satunya juga kelas 2, kemudian kelas 1 juga itu udah berapa tahun ya, 6 tahun dan di sini dari sejak pensiun, karena nggak ada guru yang masuk ke sini pengangkatan mau P3 atau kekurangan ya tenaga pengajar. Nah, yang menjadi problema bagi saya setelah dilihat, dianalisis dan didata guru itu ternyata kalau dengan honor yang usianya yang sudah pensiun, kegiatan pensiun, yaitu itulah jadi sulit untuk dibawa perubahan untuk berinovasi, apalagi sekarang kan segala macam menggunakan IT harus mengikuti IT. Nah, jadi gini Bu, tadi kan kurang ya tenaga kependidikan di sini. Jadi langkah yang Ibu ambil dengan cara apa Bu? Ya, untuk langkah yang saya ambil, karena pada saat saya masuk itu pembelajarannya tahun ajarannya sedang berlangsung, kan saya tidak mungkin langsung merubah kan, apalagi saya sebagai pimpinan baru langsung merubah ya. Nah, kemudian walaupun saya juga mencari-cari honor yang baru yang muda, nah saya untuk sementara mengkaryakan saja dulu. Yang penting saya berpikiran bahwa yang penting kelas itu ada yang megang, ada yang aman saja untuk kelas, karena dari maksudnya begini, jadi walaupun sudah pensiun, kalau dalam pembelajarannya, dalam mengajarnya memang masih kolot ya, dalam istilah kolotnya, jadi maksudnya yang hanya mengajar seperti menyampaikan materi saja, metodenya mungkin ya itu ceramah saja gitu. Tapi ya daripada tidak ada guru, jadi saya untuk sementara saya menggunakan itu mengkaryakan yang jadi kan tenaga pendidikannya kurang ya di sini. Jadi Ibu mengambil keputusan untuk
memberdayakan yang sudah Iya, pensiun yang sudah ya, ada, yang ada di gitu sini. ya, ya. Jadi di Nah, ibu keputusannya solutif sekali ya. Nah, kemudian berarti selama ini ibu menjalankan pengambilan keputusan itu untuk kasus-kasus tadi itu sama-sama benar ya bu ya. Ya. Di satu sisi misalkan kelas itu kan butuh Ya, gitu, ya, tapi betul. di sisi lain sulit dalam untuk- pengajarannya gitu seperti itu. Nah, adakah langkah-langkah yang atau strategi yang ibu lakukan supaya masalah itu bisa diatasi gitu bu? Seperti Nah, apa? untuk langkah-langkah supaya permasalahannya itu ada perubahan mungkin ya. Nah, saya juga mungkin saya memberikan waktu kepada mereka ya. Saya juga mengambil perusahaan memberikan waktu bahwa dengan diajak secara kekeluargaan dipanggil yang sudah itu, karena saya juga kan harus ada perubahan kan sekolah ya. Nah, saya mencari guru yang baru yang muda, tapi itu juga diumumkan, jadi diajak dulu, memberi waktu, memberi kesempatan kepada guru-guru itu, jadi memberi waktu sampai tahun ajaran sekarang, dan alhamdulillah mereka juga menyadari, apalagi dengan tuntutan pekerjaan yang ke IT itu mereka melakukan. Mungkin saya juga sadar, jadi saya mungkin sampai tahun ajaran sekarang katanya, jadi saya berusaha mencari pengganti, dan alhamdulillah ya saya berusaha ya ada calon, ada penggantinya ada gitu. Kemudian selama pembelajaran di sini, tahun ajaran yang saya pimpin di sini, ada sih memang upaya yang saya lakukan, yaitu memberikan ini pelatihan IT setiap hari Jumat. Itu sudah mulai setiap hari Jumat pelatihan kurang lebih 1 jam setelah siswa itu pulang sekolah, ada pelatihan itu, memperkenalkan IT gitu, untuk perubahan ya. Itu mungkin maaf bu, ini sebelumnya yang sudah pensiun itu apakah mereka mengajukan sendiri gitu pengen ngajar lagi, atau misalkan dari ibunya sendiri meminta mereka untuk mengajar di sini? Kalau keputusannya ya, jadi sebelumnya maksudnya ibu kan ini kekurangan ya, tendiknya, tenaga pengajar, tenaga pengajarnya kurang, kemudian ibu memutuskan untuk memberdayakan yang udah pensiun. Nah, apakah yang udah pensiun ini mereka juga meminta kepada ibu untuk dipekerjakan lagi, untuk mengajar lagi di sini, atau ibu sendiri yang mengharapkan mereka untuk mengajar lagi di sini? Sebenarnya mereka udah nggak mau gitu, udah pengen pensiun aja gitu. Pada saat saya datang ke sini memang sudah ada itu. Sudah ada. Hanya kesininya mereka dengan kesadaran sendiri berhenti. Kenapa timbul kesadaran? Karena kan kami sebagai kepala sekolah suka ada rapat pembinaan dari pengawas, bagaimana kedepannya guru itu harus yang muda, kemudian yang berinovasi, yang kreatif, terutama IT-nya ya bu ya. Hasil dari pembinaan itu kadang-kadang sama saya kan suka dirapatkan di sini. Nah, mungkin tergerak, jadi saya tidak memberhentikan secara langsung, tidak, alhamdulillah. Jadi mereka dengan kesadaran sendiri mereka datang ke saya bahwa mungkin akan menyelesaikan tugasnya itu sampai tahun ajaran sekolah. Mudah-mudahan kedepannya juga ada pengangkatan. Saya mendapat yang diangkat di P3K, kemudian saya sudah menyiapkan untuk penggantinya, dan itu memang full itu adalah kesadaran mereka sendiri untuk berhenti. Nah, misalkan bu nih, ibu kan berharap di tahun berikutnya ada yang P3K ke sini. Nah, kalau seandainya misalnya P3K nggak ada, apakah ibu akan memberdayakan lagi gitu yang pensiun ini, atau mencari guru honor yang lain? Karena mereka sudah datang, sudah dengan kesadaran sendiri untuk berhenti, kemudian ya otomatis saya kan sudah mempersiapkan mencari dari sekarang, mencari guru honor yang baru. Berarti ibu keputusannya mencari guru honor yang baru. Terima kasih. Ada satu gitu ya. Nah, kemudian bu, dari yang ibu lakukan itu, menurut ibu apa yang dianggap menurut ibu paling efektif dalam pengambilan keputusan pada pengambilan keputusan ibu supaya di sekolah itu pengajarnya itu memenuhi gitu? Ya mungkin kalau yang paling efektifnya itu dengan mempersiapkan dengan matang. Jadi jangan dulu itu keluar tapi belum ada gantinya. Jadi dari sekarang saya sudah mulai mencari guru honor yang baru untuk mengisi kelas
Jadi ibu sudah ada planning ya ke ada planning depannya. untuk mempersiapkan gitu. Nah, kemudian yang dari keputusan ibu tadi, menurut ibu tantangan yang paling menantang bagi ibu itu apa dari keputusan ibu? Iya, sulit mencari itu guru honor iya, barunya gitu iya. karena mereka pada saat diwawancara kan beda ya. Kalau di sini itu kan wilayahnya itu ada kabupaten dengan kota, perbatasannya dekat sekali ya. Nah, mereka kebanyakan kadang untuk yang guru-guru lulusan UPI misalnya UPI PGSD UPI itu kebanyakan itu honornya dari kota karena di kota mah mungkin lebih besar. Kalau di sini kan kabupaten mah kan siswanya juga belum di major gitu ya, jadi satu sekolah siswanya sedikit, otomatis kan imbasnya juga untuk penghonorannya juga kecil, jadi memang sulitnya itu gitu. Jadi sekarang pada lulusan UPI atau lulusan sekolah-sekolah keguruan itu pada lari honor itu ke kota gitu. Nah itu sulitnya, sulit ya, tantangan bagi ibu ya gitu. Untuk menemukan nih siapa yang mau Ya, honor di nah sini gitu, ya bu ya. Ya. Nah kemudian ibu punya jadwal tertentu gitu untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa, atau ibu punya cara-cara gitu yang ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah yang ibu hadapi ini? Menyelesaikan masalah yang untuk ya seperti itu, misalkan ibu punya menyisihkan waktu atau cara seperti apa yang ibu lakukan supaya masalah ini bisa segera diatasi gitu, seperti itu. Ya mungkin caranya itu lewat itu guru-guru yang ada di sini, mencari mungkin ada kerabat atau siapa yang akan honor gitu, mungkin itu yang seperti itu ya. Waktunya mungkin dia bertanya dulu mungkin ke guru-guru yang ada di sini, kemudian saya juga tidak diam, saya juga berusaha gitu mencari. Nah, kemudian adakah orang lain gitu yang membantu dalam mengambilan keputusan ibu gitu? Apakah keputusan yang ibu lakukan ini dilakukan oleh ibu sendiri, atau misalkan ibu ada yang membantu atau ada yang ngasih masukan ke ibu? Untuk keputusan mengenai ini pengadaan guru, ya, alhamdulillah ini tidak hanya dari keputusan dari saya sendiri ya, jadi saya musyawarahkan dengan guru-guru yang ada di sekolah saya ya. Jadi semua guru, bahkan guru yang bersangkutan juga yang akan berhenti juga mengetahui ikut kalau ada rapat dulu ya bu ya. Kan ada rapat bulanan gitu ya. Jadi ibu tidak langsung ya, ambil keputusan sendiri gitu ya bu ya, tapi dengan melibatkan para guru dan guru yang bersangkutan juga itu, supaya keputusan yang ibu ambil tuh enak ya, baik gitu ya, baik untuk semuanya bu. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhirnya di penghujung bu, dari semua yang telah ibu sampaikan, menurut ibu nih pembelajaran apa yang ibu peroleh dari pengambilan keputusan yang ibu telah ambil itu? Buat ibu kedepannya seperti apa? Keputusan yang saya ambil untuk pembelajarannya buat ibu yaitu ya? Mungkin harus betul-betul memperhatikan atau mempersiapkan PTK itu, pendidikan tenaga pendidikan di satu sekolah itu harus betul-betul diseleksi penyeleksiannya, kemudian dalam mengadakan pengadaan yang baru juga itu harus betul-betul seleksi, dilihat dari ijazah atau sekolahnya yang sesuai gitu ya, yang dinilai mungkin itu ya. Jadi dari pengalaman ibu ada kasus ini, mungkin itu bisa dijadikan cerminan supaya pengambilan keputusan ibu ke depannya bisa lebih hati-hati lagi seperti itu ya bu. Ya baiklah bu, mungkin sudah cukup wawancaranya. Terima kasih atas waktunya ya bu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sama-sama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.